setiap hari kalian akan mendapatkan praktikum modul ini komplit ya. Ada praktikumnya, ada skill setnya. Praktikumnya 3 kali pertemuan, skill setnya 1 kali. Kemudian apa sih bedanya praktikum skill set? Maksudnya nggak tahu ya. Kalau praktikum ya cuma supaya kamu lebih mengerti mengenai teori yang sudah kalian dapatkan. Kemudian kamu lihat sendiri dan dengan mikroskop, dengan menyaksikan langsung, bisa juga melakukan langsung pada subjeknya. Oke. Kalau skill set itu berarti keterampilan yang harus kamu miliki dan kamu bawa terus. Kamu bawa terus sampai kamu nanti jadi dokter gigi, ya. Nah, kemudian berikutnya ada diskusi. Diskusinya mungkin sedikit beda ya sama diskusi yang lain ya. Tapi yang jelas masih dalam diskusi ini sesuai dengan arahan dari Dental Education Unit. Semester 1 kamu udah pernah dapat ya. Oke, nanti akan kita lihat diskusinya. Ada 4 kali diskusi dengan 2 kali seminar. 2 kali diskusi, 1 kali seminar, 2 kali diskusi, 1 kali seminar, ada 2 kali ya. Dan ada 2 tugas untuk UTM dan UAN. Oke. Berikutnya apa sih yang kamu pelajari nanti? Kita akan belajar mulai ilmu resep. Ilmu resep itu termasuk skill setnya nanti. Kalian akan dilatih untuk bisa membuat resep. Jadi dokter gigi nanti kamu harus bisa membuat resep. Baik resep itu untuk seorang anak umur 6 tahun, umur 8 tahun, umur 10 tahun, ataupun resep untuk orang dewasa. Baik itu resep dalam bentuk sediaan obat jadi ataupun obat yang harus diracik kurang ya. Kemudian ada obat generik untuk farmakologinya akan belajar mengenai farmakokinetik. Farmakokinetik apa nanti kita pelajari sebentar lagi. Ada farmakodinamik, mekanisme kerja obat, indikasi, kontraindikasi, efek samping. Apa saja obat yang kita mau pelajari? Coba kita lihat berikutnya. Nah, ternyata macam-macam. Ada analgesik, anestesi, hemostatik, dan kemudian di situ ada dosis obat. Kita juga belajar dosis obat bagaimana. Pokoknya dalam waktu 4 minggu ke depan kalian akan belajar banyak mengenai obat-obatan. Oke, berikutnya. Nah, kuliahnya semua sudah lulus sekarang. Kuliah diskusi seminar praktikum skill set dan ujian CPT ya. Kalau yang dari LMS yang bisa kamu dulu adalah materi subjeknya. Kemudian quiz nanti juga harus lewat LMS. Tugasnya apa saja nanti akan disampaikan di situ. Skenario diskusi. Oke. Kalau skenario diskusi nanti akan diberikan langsung ya. Pengumpulan tugas lewat LMS juga. Terus untuk praktikum tadi sudah saya katakan ada 3 kali praktikum. Menggunakan hewan coba. Hewan cobanya ada tikus, ada kucing, ada kelinci, ada ular, marmut ya. Nanti kita akan belajar untuk analgesik. Kita mau melihat efek obat, kemudian efek apa? Morfin ya. Kemudian untuk obat praktikum obat otonom menggunakan obat pilokarpin, atropin, kemudian yang histamin kita menggunakan histamin dan antihistamin. Yang perlu diperhatikan ketika kita praktikum itu sebelum praktikum ada kuis. Jadi harus datang sebelum waktunya. Karena kalau mereka nanti kelabakan sendiri ya, cari tempat duduknya dan lain-lain, tulis. Jadi praktikum itu diawali dengan kuis. Jangan sampai telat, karena kalau telat kuisnya ya beberapa poin akan terlewat ya.
terus. Untuk skills lab dan tugas kalian bisa melihat di situ. Skills lab dan tugas, skills labnya secara umum kita belajar mengenai cara membuat resep, ya, cara membuat resep seperti apa. Kemudian tugas bisa berupa telaah suatu liquid obat. Ini masih mau panas ya. Oke, jadi telaah resep telaah dari liquid obat supaya mungkin belum terbiasa, belum pernah kenal gitu ya, maka kita belajar lebih jauh lagi. Oke, terus berikutnya untuk diskusi skenario dibagikan H-1 ya. Sebetulnya sih bisa saja dibagikan sebelumnya, tapi nanti kamu tidak belajar malah kurang memperhatikan ya. Nah, kalau kita amati selama ini ketika diskusi, maksudnya sibuk sendiri apa yang mau kamu sampaikan ya. Padahal dalam diskusi itu kita bukan hanya menemukan pendapat ya. Dalam berdiskusi itu jangan berfokus pada apa yang mau saya omongkan, apa yang mau saya sampaikan, tapi di dalam diskusi juga mendengarkan apa pendapat teman-temanmu. Kalau sudah mendengarkan, maka berikutnya kamu akan bisa menyanggah atau menanggapi. Kalau memang pendapat kawanmu itu tidak tepat, kamu harus bisa melakukan menyanggah. Ya, menyanggah itu artinya setahu saya, sejauh pengetahuan saya, apa yang disampaikan itu mungkin kurang tepat, yang tepat begini, gitu. Ya, kami akan sangat menghargai itu. Kalau berarti critical thinking kalian berjalan. Dulu pada waktu semester pertama masuk kelas sudah diajari kan critical thinking, ya. Critical thinking itu perlu sekali supaya setiap kali kita mendapatkan informasi kita bisa mencari, memfilter. Apalagi kalau sekarang media sosial sangat banyak berseliweran di media kalian. Kalau kamu tidak punya critical thinking, kamu akan mudah masuk, mudah menerima pendapat yang salah sehingga kamu sendiri nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Maka critical thinking itu diperlukan, termasuk kita latih di dalam proses diskusi tadi, bukan cuma sekedar mau mengemukakan pendapat. Yang penting aku sudah ngomong, yang penting aku sudah bicara pendapatnya, bukan itu, ya. Kemudian fasilitatornya, biasanya fasilitator tidak memberikan jawaban. Hanya kalau diskusinya melenceng, melebar kemana-mana, maka kita arahkan supaya lebih fokus. Ya, oke. Jadi ketika kita berdiskusi nanti, setelah mendapatkan skenarionya, setelah dibaca dengan cermat segenap informasi yang ada di dalam skenario, maka yang pertama kamu kerjakan itu adalah klarifikasi istilah. Ada beberapa istilah yang barangkali belum familiar, maka itu harus diklarifikasi terlebih dahulu. Ya, supaya kenapa harus diklarifikasi? Supaya semua mempunyai pendapat yang sama. Oke, ambil contoh misalnya, seorang pasien dengan hipertensi akan disambut giginya. Nah, barangkali hipertensi belum familiar buat kalian. Hipertensi seperti apa sih? Kalau tekanan darahnya lebih dari 130/90, itu hal-hal seperti itu perlu diklarifikasi dan lebih. Oke. Setelah diklarifikasi semua beberapa hal, tentu saja kalau sesuatu yang sudah jelas gitu ya jangan diklarifikasi lagi, nggak ada gunanya ya. Setelah diklarifikasi semua, beberapa lah, bukan semua ya, beberapa istilah yang mungkin belum kalian kuasai, maka berikutnya
yang perlu kamu lakukan adalah membuat mind map dari skenario yang sudah ada. Mind mapnya kamu susun. Mind mapnya itu ya kayak tadi itu, kamu gambar yang pertama bahwa oh ini modul farmakoterapi, maka apa saja yang dipelajari cara efektif atau kita mau bikin mind map. Setelah bikin mind map, tujuan diskusi itu kan tentu saja memperdalam pengetahuan kalian mengenai teori-teori yang sudah ada atau belum ada yang diajarkan. Bisa saja, ya. Nah, setelah bikin mind map, maka berikutnya kamu harus menetapkan learning objektifnya. Kira-kira dari diskusi ini, dari skenario ini apa yang mau kita pelajari? Kita mau belajar obat anestesi lokal, kita mau belajar obat analgesik, kita mau belajar mengenai patofisiologi nyeri dan lain-lain. Setelah learning objektifnya kamu susun, maka barulah kita bahas satu persatu learning objektifnya. Ya, beberapa mungkin tidak bisa kamu dapatkan pada waktu kesempatan itu, maka itu dijadikan learning issue yang nantinya akan kamu diskusikan lebih jauh lagi dan kemudian disampaikan pada sesi yang kedua. Oke? Oke, berikutnya seminar. Setelah 2 kali diskusi, 2 sesi diskusi, maka akan ada seminar yang menjadi sarana untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, bikinlah satu makalah singkat mengenai materi yang sudah didiskusikan, kemudian disampaikan pada waktu seminar. Dalam seminar nanti narasumber akan memberikan tambahan penjelasan berkaitan dengan skenario yang ada. Kemudian juga nanti ketika seminar, siapa yang mempresentasikan, kemudian siapa yang bertanya, kemudian siapa yang menjawab akan kami tunjuk, supaya semua anggota kelompoknya benar-benar menyiapkan diri. Oke, tidak ada yang pasif di situ. Oke, siapa yang mempresentasikan, siapa yang bertanya pada saat itu juga secara acak, ya. Oke, seminar. Terus yang penting nilai. Modul ini tadi dikatakan 5 SKS, kita bagi 2 pecahan, yaitu yang 6213A itu yang UTM, itu bobotnya 2 SKS. Yang 6313B itu bobotnya 3 SKS. Kalau dari yang 2 SKS itu komponennya apa saja? 30% diskusi dan seminar. Maka pentingnya diskusi dan seminar itu bobotnya lumayan besar, ini 30%, ya. Jangan sampai kalian absen. Kalau absen 0. Jangan merengek-rengek minta tugas. Tugasnya sudah ada sendiri. Tapi kalau absen diskusi, absen seminar, nilainya 0. Tidak ada kompensasi dari yang mana yang lainnya, ya. Jadi kalau misalnya cuma sekedar gak enak badan dikit, flu atau apa, ya paksakanlah masuk. Oke. Walaupun mungkin tidak bisa sepenuhnya berperan serta, tapi setidak-tidaknya kehadiran kalian itu ada nilainya, ya. Kemudian ada 5% tugas, 5% quiz yang kuisnya ada lagi, ya. Kita belajar quiz apa? Nah, kita sampaikan kuisnya apa saja. 60% UTM. Oke. Kalau yang akhir modul, ujian akhir modul itu nanti bobotnya ujian akhirnya berkurang 50%. Cuma kalau yang atas 60% UTM, kalau UAM 50%.
Kenapa? Ada praktikum, ada nilai skills lab itu 20%. Kalau praktikum itu 15% hasil praktikumnya sendiri dari tiap-tiap kelompok, dan 85% dari ujian. 15% itu dari kuis praktikum. Kalau kemudian yang ada kuis yang lain lagi 5%, plus 5%, dan kuis finalnya juga turun dari 20%. Kalau atas tadi. Oke, berikutnya. Nah, kuis. Kuis diadakan sesuai dengan sesi yang sudah ditetapkan. Setelah waktunya berakhir, kuis tidak bisa diakses. Untuk sesi yang pertama ini nanti jam 9.50 sampai jam 10 kalian bisa mengakses dari mana? Dari LMS ya. Oke. Nanti sesi kedua jam 11.50 sampai jam 12. Sesi yang terakhir nanti 14.50 sampai 15. Kuisnya hanya bisa satu kali masuk, nggak bisa diulang. Oke. Nah, kalau tadi seperti sudah saya sampaikan, kuis praktikum itu diadakan 10 menit awal praktikum. Kita ikut kuis, nilainya 0. Kuisnya 10 soal, masing-masing 10 poin. Jadi setiap kali kuis ada 100 nilai maksimalnya. Oke. Berikutnya. Ini nanti kamu akses dari LMS, ya. Kamu harus mengumpulkan profil supaya menjadi catatan di arsip kita, ya. Itu ada pengumpulannya, batas waktunya. Kamu print sendiri, fotonya juga nggak usah ditempel, nggak usah cuci, terus ditempel, langsung di copy paste ke dalam file kamu. Ya, terus kalau sudah kamu print outnya dikumpulkan di meja Dr. Friska di lantai 4 di atas. Oke, kali lagi kalau print dan ketiga, jadi 1 minggu kalian dikasih kesempatan, ya. Iya, fotonya di copy paste di itunya. Tanda tangannya boleh tanda tangan digital, boleh kamu tanda tangan basah, ya. Oke. Nah, syarat kehadiran, lihatlah bahwa absensinya harus minimal terpenuhi 85%, syukur 100%, ya. Karena kalau kurang dari 85% nanti nggak boleh ikut UTM, nggak boleh ikut UAM. Oke. Berpakaian rapi dan sopan. Bukunya perhatikan, nggak boleh panjang, ya, yang panjang saja, jangan dipanjangkan seperti orang model itu, tidak usah, ya. Kalau punya rambut yang panjang pada saat praktikum harus diikat. Ini peraturan wajib untuk modul-modul yang lain, ya. Semua mahasiswa pasti mengikuti kegiatan perkuliahan semuanya, ya. Khusus untuk retaker, kalau sudah lulus praktikum atau skill set diperbolehkan untuk tidak mengulang praktikum atau skill set, ya. Oke, berarti diskusi juga harus ikut, ya. Nah, pengakunya banyak banget loh. Berapa ini? 13 ya. 13 orang, ya. Dari bagian farmako saya, Dr. Sheila, Dr. Friska. Kemudian bahan alam nanti Prof. Melani sama Dr. Orliando, kalian sudah kenal kan? Oke. Nanti akan memberikan materi bahan alam. Kemudian untuk praktikum dibantu oleh Dr. Ria, Dr. Jessica, kemudian Dr. Pila akan juga memberikan kuliah antiseptik. Kalau dokternya hanya membantu kami di praktikum saja. Sisa yang lain dari FK. Dr. Meyanti akan memberikan materi mengenai resep. Ya, Dr. Meyanti. Ya. Dr. Eli, Dr. BPS1 FK. Mungkin ini terakhir sekali ya.
dokter. Iya dong. 14 Agustus selesai. Iya. Dokter Eli adalah sudah memasuki masa pensiun. Dokter Yeni ibu dekan FK dari Farmako juga, ya. Dokter Yeni akan memberikan materi anti-histamin, anti-serotonin. Kemudian Dokter Joyce itu sekarang jadi kepala bagian Farmakonya FK, juga dibantu oleh Dokter Mia dari FK semua, ya. Jadi kita masih ketemu dengan beberapa rekan dari FK. Sebaliknya juga saya juga ikut membantu perkuliahan di farmakologi di FK, ya, tuker-tukeran, ya. Oke, itu pengakunya. Berikutnya, nah, kalau kamu punya kesan farmakonya itu banyak, susah, jangan merasa seperti itu. Banyak obat yang harus kalian kuasai ataupun pahami. Bukan berarti kamu harus menghafal. Sudah bukan saatnya kamu menghafal, ya. Tapi jadikanlah semua itu sebagai satu cerita. Coba kamu baca novel deh, tebal-tebal bukunya dari awal sampai akhir. Begitu sudah selesai kan, kalau suruh menceritakan ulang kan bisa kan? Karena ada jalan ceritanya, jalinan ceritanya. Nah, gunakanlah, anggaplah belajar modul ini seperti belajar novel, ya. Oke. Ada banyak cara supaya kamu mudah mengingat, karena memori di otak kita kan sudah diisi dengan berbagai peristiwa dalam lembaran-lembaran kehidupan kalian, ya. Kamu hari ini punya lembaran yang bersih untuk mampu, tapi untuk suruh ngapalin itu susah, ya. Ada banyak cara sebetulnya sih, ya. Jembatan pelandai yang biasa kita gunakan untuk mengingat-ingat sesuatu bolehlah diterapkan di sini, ya. Seperti misalnya obat anti hipertensi banyak banget. Oh, ternyata kok ada yang ini apa? Bisa disingkat ACE inhibitor, beta blocker, ABCD, kalsium channel blocker, diuretik, ya. Nah, oke. Kemudian ada sumber-sumber yang lain. Kalau misalnya kamu ingin mempelajari lewat animasi, lewat video tutorial, kamu bisa manfaatkan link YouTube yang ada dengan mengetik kata kuncinya. Nanti kamu akan dapat penjelasan yang lebih jelas. Tentu saja bukan untuk materi presentasi kalian, karena itu ada hak ciptanya. Tapi kalau sekedar belajar, boleh kamu akses dulu, ya. Banyak sekali. Sama seperti zaman sekarang, seorang pasien sebelum pergi ke dokter gigi, dia sudah akses dulu apa yang mau dikerjakan oleh seorang dokter gigi ketika ya mau menambah gigi. Maka dia sudah bertanya lebih detail pasiennya. Dokter itu saya timbul sakit. Kalau sakit harus dikasih anestesi lokal. Itu kok banget ya. Padahal ya mereka sudah googling dulu, ya. Oke. Dan untuk kalian bisa memperdalam pengetahuan yang kalian dapatkan lewat materi-materi di luar ini, ya, dan di luar yang sudah disampaikan para dosen. Berikutnya, jangan bilang nggak punya waktu, ya. Nggak ada istilah saya nggak punya waktu untuk belajar. Tugas kamu di sini sebagai seorang mahasiswa ya belajar. Kita semua dianugerahi waktu oleh Yang Maha Kuasa, sama persis dengan waktu yang diberikan kepada orang-orang yang lain. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk supaya kamu mampu memahami materi-materi yang harus kita. Oke, berikutnya, semua butuh proses. Semua butuh proses untuk bisa berhasil. Saat kalian masuk di awal semester 1, belajar satu semester dari satu semester, satu periode dari satu periode yang sudah tidak dapat sudah langsung ke tahun dan ya. Oke, kan? Ya.
tahun ketiga ya. Masa-masa yang mestinya harusnya kamu kenal nanti sampai ini tidak jadi pemimpin ya. Oke, semua bertahap, tapi pada akhirnya kamu harus berhasil. Dari berapa? Teman saya katakan 150, 160 ya kira-kira 167. Nah, biasanya yang bisa lulus tepat waktu itu ya 140-an kan. Ya, sisanya ada yang ketinggalan 1 semester. Oke, semuanya bisa kalau mau berusaha. Satu kali lagi. Nah, memang kita tahu kemampuan para mahasiswa itu di dalam menyerap materi itu berbeda-beda. Oke, beda-beda. Ibaratnya saja mobil, City car barangkali ya kapasitasnya kecil, tapi kok tetap bisa membawa kalian dari rumah ke kampus. Ya, mau naik mobil yang lebih gede juga bisa, kapasitasnya lebih besar. Mau pakai mobil sport ya, nggak ada sih tapi ya. Kampus Pak mobil sport sudah ada, tapi paling tidak ya sebagai gambaran ini, kamu naik ketika mau sampai kecepatan 100 km per jam bisa. Kamu mau naik mobil yang gede, mobil elektrik, kecepatannya 100 km bisa, lebih bisa. Bedanya apa? Barangkali kalau mobilnya kecil, untuk mencapai 100 km per jam butuh akselerasi lama, kata-kata 20 detik barangkali. Kalau mobil yang lebih gede cc-nya barangkali bisa 15 detik dapat. Pakai mobil sport barangkali 5 detik bisa dapat. Tapi akhirnya semuanya kan bisa kan? Kalau cuma mencapai kecepatan 100 itu bisa kan? Batas maksimal nilai kita kan 100. Ya, semuanya bisa. Cuman bedanya yang satu harus ngotot belajar, yang satunya agak santai, yang satunya mungkin tidak santai. Pada akhirnya ketika kamu lulus sebagai dokter gigi, saya nanya kamu lulusnya dulu Pak Mahmudnya dapat berapa sih? Enggak. Kalau sudah lulus ya sudah. Yang penting kamu bisa mencapai target nilai yang diharapkan. Oke. Apa resepnya untuk berhasil? Satu, kalian mau bekerja keras. Kalau di kelasnya tidur, ya, bagaimana bisa menangkap? Tapi bisa saja mendengar sambil melakukan, tapi dengerin, ya bisa, ya. Yang penting kamu mau bekerja keras, mau belajar. Kalau kamu mau belajar, pasti bisa. Karena segala sesuatu memang harus dipelajari supaya bisa dikuasai. Ya. Yang kedua, sebetulnya sederhana, jujur, sederhana, tapi ternyata enggak semua orang bisa. Padahal kalau kamu nanti jadi dokter gigi yang jujur, dengan sendirinya itu jadi iklan buat kalian tanpa harus mengiklankan lewat media sosial. Dari pasien ke pasien pasti akan menyampaikan dokter gigi ini bagus, jujur. Ya. Jujur harus dibawa di dalam sikap sehari-hari, termasuk saat ujian. Jangan berpikiran ada yang mau nyontek ya. Ingat ya, begitu sekali ketangkep pada waktu ujian kalian nyontek, hasil ujiannya nol, kalian akan dilaporkan ke komisi disiplin, akan disidangkan di komisi disiplin, akan mendapatkan sanksi. Oke, jangan coba-coba. Di modul sebelumnya, bukan di modul farmako, di modul sebelumnya sudah ada. Karena saya kebetulan juga ada di komisi disiplin, saya sudah pernah ketemu beberapa mahasiswa yang sudah pernah di dalam komisi disiplin. Oke, jadi karena jujur itu pula, maka ketika ujian kita juga harus hadir. Omong kosong saya minta kamu jujur, kalau ujian saya nggak ikut hadir mengawasi. Oke, berikutnya yang ketiga, rendah hati.
Ya, rendah hati itu adalah pokok supaya atau filosofi yang mendasar supaya kamu mau belajar, supaya kamu tahu kekurangan, supaya kamu tahu kelemahan diri sendiri, supaya nantinya kita belajar menjadi lebih baik. Kalau kamunya sudah sombong, baru sampai di program profesi sudah merasa wah aku sudah jadi dokter, waduh, bagaimana bisa akan maju kalian? Ya, oke. Inilah resepnya supaya kamu bisa lulus dari dalam modul ini. Oke.